Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Faras Mufida dari Magister Akuntansi. Saya merupakan salah satu dosen akuntansi di Universitas Selamat Sri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yaitu perpajakan, di mana mata kuliah perpajakan ialah mata kuliah wajib prodi yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah perpajakan ini berada di semester 3. Mata kuliah perpajakan diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa mengenai konsep peraturan perpajakan di Indonesia, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta mampu memahami sekaligus mempraktekkan aspek pajak dari 4M, yaitu mendaftar, memperhitungkan, membayar, dan melapor. Metode pembelajaran dalam mata kuliah perpajakan ini adalah metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada mata kuliah perpajakan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. 1. Aspek sikap yang terdiri dari 2 bagian. 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berkelompok. 2. Menginternalisasi nilai, norma, dan juga etika akademik. 2. Aspek keterampilan khusus ada 2 bagian. 1. Mampu mengaplikasikan konsep pajak dan KUP, ketentuan umum pajak, khususnya untuk pajak orang pribadi, pajak badan, berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 2. Memiliki sikap dan berperilaku bertanggung jawab atas profesi yang akan dijalani. 3. Aspek keterampilan umum terdiri dari 2 bagian. 1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu menyelesaikan tugas pekerjaan dalam konteks kasus permasalahan di bidang perpajakan berdasarkan analisis ketentuan pajak. 4. Aspek pengetahuan, yakni mampu memahami dan mengaplikasikan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk menyusun, mengoreksi, dan menyetorkan pajak yang terutang. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang sistem perpajakan, jenis-jenis pajak, dan tata cara pelaporan perpajakannya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah perpajakan, di mana mata kuliah perpajakan memiliki 4 bagian, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep pajak dengan benar. 2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan perhitungan PPh, PPN, PPNBM, PBB, PPh-TB, baik pajak orang pribadi maupun pajak badan. 3. Mahasiswa mampu mempraktekkan, menyusun, mengoreksi, memperhitungkan, dan menyetorkan pajak terutang dengan teliti. 4. Mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh dan bertanggung jawab. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu sistem Mixed Center Learning atau MCL, yaitu metode pembelajaran yang mengkombinasikan Student Center Learning dan Teacher Center Learning. Sistem MCL ini dalam pembelajaran ada 3, yaitu 1. Pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. 2. Metode group discussion yang melibatkan antar kelompok mahasiswa untuk menganalisis fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah. 3. Saya membuat tugas latihan soal yang akan diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%, tugas individu sebesar 10%, tugas kelompok sebesar 10%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 30%. Hal demikian merupakan aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah perpajakan yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Terima kasih atas video perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring yang saya lakukan di dalam kelas dengan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Gimana kabarnya? Hari ini kita membahas mata kuliah perpajakan, ya.
yang membahas mengenai KUP. Apa kepanjangan KUP? Ketentuan umum pajak. Ya. Oke. Jadi tentang ketentuan umum pajak. Nah, ini adalah CPL. CPL itu adalah capaian pembelajaran. Di mana ini saya jelaskan dulu ya. Jadi saya mau memberikan materi tentang perpajakan, tentang KUP, dan pastinya biar kalian tuh tahu apa sih tujuannya untuk materi perpajakan ini. Jadi kalian itu seenggaknya udah tahu tujuan dan manfaatnya ketika belajar tentang perpajakan. Oke, jadi saya harapkan dengan adanya mata kuliah perpajakan ini, mahasiswa yang ada di sini itu nanti kalau sudah bekerja setelah mendapatkan ilmu perpajakan di kampus, yaitu lulusan mahasiswa mampu memahami sekaligus dapat mempraktekkan sistem peraturan perpajakan dalam membangun kesadaran pajak Indonesia dengan baik. Jadi ini manfaatnya ketika kita belajar tentang perpajakan di bangku kuliah. Kemudian ini adalah CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi lebih fokus apa aja sih yang dipelajari perpajakan gitu ya. Fokusnya itu di mana yang kita pelajari materi hari ini, gitu, yaitu di mana mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan secara interaktif, diskusi dan penugasan, serta mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem peraturan pajak dengan baik. Jadi saya harapkan di kelas ini mahasiswa itu mampu ada interaktif antara dosen dengan mahasiswa, ada interaktif, ada diskusi gitu ya. Kemudian hasil akhirnya adalah ada penugasan. Lah, adanya interaktif dan diskusi, saya harapkan dengan adanya mahasiswa di sini itu bisa berpikir secara kritis gitu ya, kritis, kreatif dan aktif, yang dimana nanti ada latihan penugasan. Jadi adanya penugasan ini biar kita sendiri sebagai mahasiswa itu sebenarnya dari awal kita masuk, ketika kita memulai mata kuliah ini, kita paham nggak sih? Jadi dengan adanya latihan penugasan, diharapkan kita tahu akan kompetensi diri kita sendiri, yaitu tentang perpajakan. Kemudian yang kedua, mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan secara interaktif, diskusi, dan penugasan, maka diharapkan mampu menganalisis dalam pemecahan masalah pajak dengan tepat. Jadi saya harapkan nanti ketika kita ada interaksi dan diskusi, kemudian hasil akhirnya adalah penugasan. Nah, di dalam penugasan itu ada studi kasus, gitu, yang tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini materi pembahasan yang kita bahas hari ini, gitu ya. Apa saja sih penjelasan tentang definisi perpajakan, kemudian ketentuan umum perpajakan, kemudian namanya juga ketentuan umum pajak. Kalau sudah memenuhi syarat maka tentang NPWP gitu ya. Maksudnya apa sih NPWP itu, kemudian cara daftarnya bagaimana, kemudian ada non efektif. Kita hari ini membahas tentang perpajakan. Ada yang pernah dengar perpajakan itu apa? Kita sering kan tiap hari pajak gitu. Siapa? Mbak Azra. Pajak itu pungutan. Pajak itu pungutan. Ada yang lagi? Mbak siapa ini namanya Mbak Anggun? Pajak itu apa? Pernah dengar kan? Pastinya pajak itu apa? Pajak itu pungutan sebagian penghasilan dari masyarakat atau rakyat untuk negara. Ya, benar. Sebenarnya benar, pajak itu juga pungutan pajak ya. Kemudian pajak itu juga pungutan untuk masyarakat yang dibayarkan ke negara. Nah, ini adalah pajak yang menurut buku. Saya sesuaikan dengan pasalnya, di mana perpajakan itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, yang dimana berbunyi adalah pajak adalah kontribusi wajib. Jadi diwajibkan ya, pungutan pajak itu wajib, bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Maksudnya orang pribadi itu ya untuk orang pribadi sendiri yang berpenghasilan, yang sudah berpenghasilan, bisa juga untuk badan itu bisa PT, UMKM, CV gitu ya, yang bersifatnya memaksa. Kalau sudah memenuhi syarat, sudah punya penghasilan atau pendapatannya tinggi, maka itu bersifat wajib, tetapi sifatnya wajibnya itu adalah tidak serta-merta wajib, tapi berdasarkan undang-undang. Kemudian
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Maksudnya di sini adalah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, itu adalah ketika kita membayar pajak, tidak langsung kita bisa merasakan. Paham ya? Tapi tidak bisa kita rasakan secara langsung, tetapi secara berkala kita tuh bisa merasakan bahwa oh ini loh, ketika kalian jalan kemana ke jalan tol atau ke tempat fasilitas umum, ini loh hasil pembayaran pajak kita sebagai masyarakat. Jadi untuk pembangunan nasional. Kemudian contohnya lagi pas COVID ya, dengan adanya vaksin gratis dan lain sebagainya, kemudian bantuan sosial, ada bencana, ada gempa, itu adalah salah satu hasil dari pungutan pajak yang kemudian dikembalikan lagi ke kita sebagai masyarakat, gitu, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Oke, itu tentang perpajakan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terus siapa yang dikenakan pajak? Ada yang bisa jawab? Seperti apa yang dikenakan pajak? Biasanya yang berpenghasilan di 4.500.000 ke atas. Oke, dalam 1 bulan ya, Ya, dalam per 1 bulan. bulan kalau penghasilannya lebih dari 4,5 juta ke atas itu sudah memenuhi syarat. Nah, ini adalah saya pengen tanya ke teman-teman mahasiswa di sini. Menurut Anda bagaimana boleh tidak kalau kita tidak membayar pajak? Boleh, Bu. Boleh. Kalau boleh bagi Oke, karena apa kalau pengangguran tidak punya Penghasilan. Oke. Kalau yang wajib itu berarti khusus untuk Yang Oke. Jadi boleh tak bayar pajak? Sebenarnya boleh tidak membayar pajak gitu. Yaitu salah satunya adalah ketika masih belum punya penghasilan atau bahasa lainnya masih pengangguran. Karena itu tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Yang diwajibkan itu adalah yang sudah mendapat penghasilan atau pendapatan yang besar. Itu baru diwajibkan. Malah sedangkan masyarakat yang tidak mampu itu dibebaskan dari pajak, malah dikasih bantuan dari pemerintah. Contohnya biasanya apa di lingkungan kita, apa namanya? PLT juga bisa dulu ya, pas tahun berapa ada PLT. Sekarang ada PLT? Apa namanya kalau sekarang? Apa? Itu ininya bantuan sosial lah. Kalau itu bantuan sosial. Kalau dari pendidikan, beasiswa, namanya apa? KIP. Lah itu KIP itu juga program salah satunya dari pajak juga, di mana bagi mahasiswa atau siswa-siswi atau sampai mahasiswa yang berprestasi gitu ya, tetapi masih di kalangan mungkin kurang mampu, Indonesia mengeluarkan solusi untuk memberikan bantuan yaitu dalam bentuk beasiswa. Yaitu sebenarnya juga dari pajak gitu, pembayaran pajaknya kita. Ya kan? Oke, jadi tujuannya menurut Bu Sri Mulyani, jadi berharap pajak itu bisa memberikan suatu keadilan bagi masyarakat Indonesia. Oke, ini kriteria yang tadi ya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat, di mana penghasilannya dalam 1 bulan itu sudah lebih dari 4,5 juta, atau bisa diakumulasikan dalam 1 tahun penghasilannya itu 54 juta lebih, itu wajib membayar pajak. Di sini ada yang sudah bekerja nggak? Ada yang sudah punya penghasilan? Sudah memenuhi syarat nggak? Belum. Jadi belum wajib ya. Ada yang sudah bekerja lagi? Mbak Azra pasti. Kan sudah punya penghasilan kan? Sudah punya penghasilan. Sudah memenuhi syarat? Belum. Berarti yang belum-belum ini sudah memiliki NPWP apa belum? Belum. Oke. Sebenarnya ya, kalau sudah berpenghasilan itu meskipun belum memenuhi syarat, seandainya ingin memiliki NPWP itu juga diperbolehkan. Dia tidak dipungut pajak, tapi hanya lapor saja. Gitu. Jadi nggak harus yang punya NPWP itu harus yang sudah memenuhi syarat saja. Tapi kalau belum memenuhi syarat, seandainya sudah di atas 17 tahun, itu juga diperbolehkan. Ini kriterianya. Pernah dengar NPWP ya? Ini bagi yang sudah memenuhi syarat, bagi yang nanti ya, mungkin kalau di sini
belum memiliki NPWP, tapi seenggaknya kalian sudah tahu ilmunya dari sekarang, dan nanti kalau sudah memenuhi syarat, sudah bekerja, sudah pendapatannya sudah lebih dari 4,5 juta selama 1 bulan, lah itu seenggaknya kalian semua di sini seenggaknya punya ilmunya tentang perpajakan, kemudian punya ilmunya untuk mempraktekkan atau cara bagaimana ber-NPWP, untuk cara daftar NPWP. Jadi nomor pokok wajib pajak adalah diberikan nomor kepada wajib pajak. Wajib pajak itu kita. Jadi kalau kita sudah memenuhi syarat, bahasanya kita dipanggil wajib pajak. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian, nanti kalau kalian yang sudah bekerja, sudah berpenghasilan, sudah mulai mau ber-NPWP, nah ini cara pendaftarannya. Jadi pendaftaran NPWP itu bisa secara online, bisa juga secara offline. Jadi pendaftaran NPWP itu bisa secara online, juga bisa secara offline. Kalau secara offline itu bisa datang langsung ke KPP terdekat, yaitu sesuai KTP ya, sesuai alamat KTP. Itu bagi orang pribadi. Kalau bagi orang yang bekerja bagaimana? Ya, jadi disesuaikan tempat pekerjaannya itu di kota mana. Gitu. Jadi dengan membawa fotokopi KTP, kemudian nanti mengisi formulir pendaftaran yang ada di sana. Itu datang langsung ke KPP. Lah, untuk apa ya, zaman sekarang gitu ya, dengan serba digital itu DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu mengeluarkan aplikasi layanan pajak, yaitu secara online. Jadi tidak perlu datang ke KPP, tidak perlu jauh-jauh datang ke KPP, panas-panas, hujan-hujan, itu nggak perlu. Pakai HP, laptop, komputer di rumah itu juga bisa daftar secara online. Oke. Ini cara mendapatkan NPWP. Kalau orang pribadi fotokopi KTP, NPWP, nah ini secara offline tadi ya. Kalau secara online pendaftarannya langsung ketik http://rek.pajak.co.id, itu alamat websitenya. Jadi kalian nanti di sana mengisi langsung, yaitu mengisi identitas diri kita, mengisi nomor KTP, NIK ya, mengisi NIK, dan pokoknya kalau online, pendaftaran secara online itu diharapkan punya email aktif dan nomor WhatsApp yang aktif, yang masih aktif. Karena apa? Nanti segala konfirmasi itu melalui email, dikirim melalui email. Nah itu yang orang pribadi. Bedanya kalau pendaftaran NPWP badan apa? Kalau sebenarnya sama, ada fotokopi KTP, kemudian nanti mengisi formulir pendaftaran. Yang bedanya adalah ada akte pendirian badan tersebut atau badan perusahaan. Nah ini ada yang tanya nggak sampai di sini? Dari perbedaan persyaratan berkas-berkas orang pribadi dan badan. Oke, kalau gitu berarti saya yang tanya. Untuk KTP, kalau badan perusahaan, nah ini kan harus ketika mendaftarkan NPWP itu kan harus ada KTP-nya. Nah itu KTP-nya siapa? Ada yang bisa jawab? Mbak Azra? Mungkin dari direktur utama atau yang menjadi perwakilan dari badan usaha tersebut. Oke, saya simpan jawabannya, nggak salah. Cuma ada yang mau jawab lagi? Mbak Faja? Ada lagi nggak? Yang penting KTP. Benar, yang penting KTP. Tapi KTP-nya siapa? KTP-nya siapa? Asalkan KTP aja. Dan kalau KTP kan KTP-nya siapa? Kalau badan gitu ya, harus pakai persyaratan harus ada KTP. KTP-nya siapa yang dipakai? KTP-nya terutama bagian accounting, bagian perpajakannya. Karena itu adalah penanggung jawabnya ketika nanti penyetoran dan pelaporan bagi karyawan. Mungkin bisa yang dipercaya lah bagian pengurusan pajak, karena biasanya di badan usaha itu kan accounting sendiri, tax sendiri. Tax itu perpajakan ya, bagian tax sendiri lah, itu ini yang
yang mewakili atau dipercayakan sebagai pengurusan perpajakan itu menggunakan KTP orang tersebut gitu. Kasus yang ada di masyarakat sekarang di mana yang sudah memenuhi syarat NPWP itu di Indonesia masih menjadi dilematis, di mana sebenarnya ada wajib pajak yang sudah memenuhi syarat tetapi masih belum ber-NPWP. Nah, yang punya NPWP atau yang sudah memenuhi syarat dan dia sadar akan pajak, sadar akan kewajibannya, hanya 45 juta WP atau wajib pajak yang mendaftarkan diri sebagai NPWP. Nah, sisanya yang sudah memenuhi syarat tapi yang tidak punya NPWP atau belum daftar NPWP itu ada 200 juta wajib pajak. Jadi itu ini sekilas info tentang perpajakan, yaitu sebagai masih menjadi kendala di perpajakan. Jadi kalau sudah ber-NPWP itu ini ada 4M. Lebih gampangnya 4M, yaitu untuk kewajiban perpajakan. Jadi meskipun kalian yang sudah punya penghasilan kuliah sambil kerja, otomatis sudah berpenghasilan, mungkin masih belum memenuhi syarat, seenggaknya dari hari ini kalian udah tahu ilmu perpajakan, terutama apa tata cara pendaftaran NPWP, dan yang kita bahas di slide ini adalah kewajiban perpajakan setelah memiliki NPWP, yaitu ada 4M. Apa aja 4M? Satu, mendaftar, sudah ya mendaftar, kemudian menghitung sendiri. Yaitu kalau menghitung sendiri, kalau di dalam perpajakan itu berarti menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment system. Jadi kalau kalian nanti kalau sudah memenuhi syarat kemudian bayar pajak, itu bukan ke KPP ya. Tempat KPP itu hanya untuk konsultasi, pendaftaran dan lain sebagainya, tapi untuk pembayaran itu di kantor pos dan bank. Atau bisa juga kalau di aplikasi pajak itu melalui e-billing namanya, elektroniknya. Dan itu tuh bisa lewat ATM banking, m-banking, atau ke bank atau ke pos. Setelah membayar, melapor. Jadi kalau sudah melapor, itu di aplikasi pajak juga menyediakan aplikasi layanan pajak, yaitu ESPT. Jadi surat pemberitahuan pajak, jadi kita bisa lapor melalui website atau secara online gitu ya. Oke, ini fungsi NPWP. Jadi NPWP itu sebagai identitas diri kita sebagai wajib pajak. Kemudian untuk UMKM gitu ya, itu juga ada manfaatnya untuk ber-NPWP. Untuk apa biasanya kalau orang-orang UMKM kok biasanya apa ya diharuskan punya NPWP? Kalau khusus UMKM yang apa ya punya usaha UMKM. Jadi kalau untuk pengusaha UMKM itu juga sangat sangat diuntungkan ketika punya NPWP, yaitu untuk pengajuan kredit gitu. Jadi untuk pengajuan kredit, untuk nambah modal itu salah satu diuntungkan ketika punya NPWP. Ini adalah contoh kasus yang dimana mungkin dulunya pernah bekerja di suatu perusahaan. Kan biasanya ya kalau kita bekerja di suatu instansi, kita itu diwajibkan punya NPWP dari instansi tersebut. Kemudian dia itu resign dari perusahaan tersebut. Otomatis dia masih belum punya penghasilan. Dia tidak yang mungkin dulunya sebelum resign dia bisa membayar pajak gitu ya dari penghasilan dari perusahaannya. Tapi ketika dia resign mungkin masih belum punya penghasilan lagi. Nah itu gimana? Bagaimana status NPWP-nya aktif tapi tidak punya penghasilan? Jadi status NPW-nya aktif, tidak berpenghasilan, apakah tetap harus membayar pajak? Tidak, karena tidak penghasilan. Terus gimana status NPWP-nya? Kita sebagai wajib pajak apa? Ya tidak membayar pajak, tapi diharuskan tetap lapor. Udah paham kan berarti? Gampang kan? Oke, jadi meskipun NPWP-nya aktif, kemudian dia setelah resign tidak punya penghasilan, ya sudah tidak membayar pajak tapi hanya lapor. Tapi juga ada solusi lagi nih, biar nggak lapor, karena kan kita biasanya ya sifat manusia pasti lupa ya, gitu. Lupa untuk lapor dan lain sebagainya. Gimana?
Solusinya adalah dengan menonefektifkan NPWP. Itu bisa. Jadi kita tidak ada tanggungan untuk bayar dan lapor. Jadi gitu ya, perlu diingat. Solusi yang kedua kan tadi di mana kita kalau sudah resign terus tidak punya penghasilan, kemudian kita kewajibannya hanya lapor, kemudian ya biar nggak lapor dan lain sebagainya, kita menonefektifkan NPWP. Jadi biar kita itu ya nggak lapor karena kan ya belum berpenghasilan gitu ya. Kemudian gimana? Apakah ketika dia punya penghasilan lagi bisa diaktifkan kembali? Bisa. Nah ini caranya. Jadi ada caranya untuk mengefektifkan kembali. Jadi kalau si orang tadi ternyata sudah keterima di perusahaan lain lagi, kemudian berpenghasilan dan kemudian penghasilannya itu ternyata juga lebih dari 5 juta, otomatis dia punya kewajiban lagi. Lah, otomatis NPWP yang tadi dinonefektifkan itu diefektifkan lagi. Bagaimana caranya? Caranya adalah bisa jadi pajak itu ada layanan kring pajak dengan nomor telepon yang ada di slide, atau bisa saluran live chat kring pajak gitu ya, itu caranya. Kemudian pengaktifan kembali wajib pajak NE atau non efektif melalui kring pajak itu dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi maksudnya tidak bisa diwakilkan. Kemudian wajib pajak untuk wajib pajak berbentuk badan. Kalau orang pribadi tidak bisa diwakilkan. Kalau wajib pajak untuk badan, warisan yang belum terbagi atau instansi pemerintah. Tapi kalau badan, kemudian warisan belum terbagi, otomatis bisa diwakilkan. Nah ini wajib pajak dapat juga mengajukan pengaktifan kembali statusnya yang non efektif dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditandatangani serta dokumen pendukung ke KPP tempat terdaftar. Jadi untuk surat permohonan dari kita pribadi yang mau mengefektifkan gitu ya, dikirimkan via pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Lah bagaimana surat permohonannya? Itu bisa diunduh melalui www.pajak.go.id. Ini formatnya ya, format surat permohonannya itu bisa diunduh melalui website ini. Kemudian kita lengkapi, kemudian bisa kita datang langsung ke KPP juga bisa, atau bisa kirim melalui lewat pos atau jasa ekspedisi untuk mengirimkan surat permohonan bahwa untuk menonefektifkan kembali NPWP agar NPWP tersebut aktif kembali. Itu ya. Oke, ini adalah tugas individu kalian. Jadi saya harapkan tugas individu ini adalah biar kalian itu tahu kompetensi diri kita, kompetensi diri mulai dari awal pembahasan perpajakan, apakah saya ini sudah paham ya tentang perpajakan. Makanya saya berikan tugas individu, gampang sekali. Bagaimana menurut Anda orang warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan dia juga mendapat penghasilan yang bersumber dari Indonesia? Nah ini tugasnya adalah analisislah studi kasus di atas, bagaimana kewajiban perpajakannya sebagai warga negara asing tersebut selama di Indonesia. Ini adalah soal kasusnya. Kemudian penugasannya bisa melalui file, gitu ya, dikirim bisa bentuk Word maupun bisa juga PDF ke email saya dengan subjek. Ketika ngirim ke email saya bisa subjek diisi name, nama, kemudian studi kasus KUP. Durasi pengumpulan 1-2 kali 24 jam setelah penugasan, berarti dikirim paling lambat besok. Itu ya, ada pertanyaan lagi? Udah paham semua ya? Seru nggak tentang perpajakan? Bisa dipraktekkan ya nanti kalau sudah keluar dari kelas,
gitu ya, bisa dipraktekkan di rumah ketika ada kasus tersebut. Kemudian kalau sudah bekerja, kalian seenggaknya sudah tahu ilmunya. Ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Besok terakhir pengumumannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.